Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas 13 pemicu insulin. Oke, seperti yang mungkin kalian tahu atau tidak tahu, insulin berada di balik banyak masalah kesehatan. Dan jika kalian bisa memahami semua pemicu ini dan menghindarinya, kalian bisa menjadi sangat sehat. Kita perlu menyadari bahwa kita membutuhkan insulin normal, tetapi kita tidak membutuhkan jumlah insulin yang berlebihan. Jadi, ketika kadar insulin tinggi, hal itu menyebabkan reseptor yang seharusnya menerima insulin menjadi rusak dan resisten, sehingga menghambat fungsi insulin. Itu yang disebut resistensi insulin. Kemudian, hal ini mengirim sinyal kembali ke pankreas, meningkatkan produksi insulin. Jadi, kita memiliki situasi di mana kita memiliki terlalu banyak insulin, namun tidak efektif. Itu tidak berfungsi. Oke, mari kita mulai dengan nomor 1, gula. Saya berbicara tentang semua jenis gula, seperti dextrosa, sirup jagung tinggi fruktosa, gula meja, gula merah, gula mentah, madu. Semua jenis gula. Nomor 2, biji-bijian olahan dalam bentuk roti, pasta, sereal, kerupuk, biskuit. Hal-hal seperti itu. Nomor 3, frekuensi makan. Setiap kali Anda makan, Anda memicu insulin. Jadi, semakin sering Anda makan, semakin buruk dampaknya. Itulah mengapa kita melakukan puasa intermittent. Nomor 4, ada skala insulin yang mengukur semua hal non-karbohidrat yang dapat memicu insulin. Skala ini disebut indeks glikemik. Indeks ini mengukur seberapa cepat makanan yang mengandung karbohidrat meningkatkan kadar gula darah dibandingkan dengan glukosa murni. Glukosa murni memiliki indeks glikemik 100. Makanan diberi skor pada skala 0 hingga 100, dengan skor yang lebih tinggi menunjukkan lonjakan gula darah yang lebih cepat dan lebih besar. Dan protein rendah lemak akan memicu insulin lebih banyak daripada protein berlemak. Jadi, Anda tidak ingin fokus pada protein rendah lemak. Anda ingin mendapatkan lemak utuh di dalamnya, seperti yang disediakan oleh alam. Nomor 5, protein berlebihan. Terlalu banyak protein dapat memicu insulin. Jadi jumlah optimalnya antara 85 dan 170 gram. Jika Anda orang yang sangat besar, atau melakukan puasa intermittent, sehingga makan lebih jarang, Anda bisa mengonsumsi sedikit lebih banyak. Tapi jangan berlebihan. Nomor 6, minyak kedelai, yang pasti dimodifikasi secara genetik. Dan bahkan minyak jagung serta minyak lainnya, tetapi disemprot dengan glifosate. Jadi kita ingin menghindari minyak kedelai, karena dapat memicu resistensi insulin dan meningkatkan insulin. Nomor 7, lemak trans. Itu semua minyak yang dihidrogenasi. Anda ingin menghindari semua itu karena dapat menyebabkan resistensi insulin dan meningkatkan kadar insulin. Nomor 8, kortisol, yaitu hormon stres adrenal. Ini termasuk semua obat yang mengandung kortisol dan versi sintetisnya, seperti suntikan prednison, krim kortisol, steroid, dan sejenisnya. Nomor 9, diuretik. Banyak orang mengonsumsi obat tekanan darah tinggi, dan obat ini menggunakan diuretik. Diuretik menghilangkan cairan, tetapi salah satu efek sampingnya adalah menyebabkan resistensi insulin, yang kemudian meningkatkan kadar insulin, sehingga meningkatkan tekanan darah. Nomor 10, statin. Obat kolesterol menyebabkan resistensi insulin, meningkatkan insulin, sehingga meningkatkan kolesterol. Ini gila. Nomor 11, dan itu adalah monosodium glutamat. Nama lain untuk bahan ini adalah tepung makanan yang dimodifikasi. Bahan ini terdapat dalam banyak makanan. Bahan ini terdapat di restoran cepat saji. Bahan ini juga terdapat di banyak restoran lain. Jadi, jika makanan terasa terlalu enak, curigai MSG dan hindari, karena bahan ini dapat meningkatkan kadar insulin. Inilah mungkin alasan mengapa Anda pergi ke restoran Cina, makan, dan 1 jam kemudian Anda merasa lapar lagi. Mengapa? Karena kadar gula darah turun, dan sekarang Anda lapar lagi. Oke, Anda tidak merasa puas. Nomor 12 dan 13 adalah kekurangan mineral dan vitamin yang dapat menyebabkan resistensi insulin dan sehingga meningkatkan insulin. Jadi, kekurangan kalium, kekurangan magnesium, diet rendah natrium atau rendah garam dapat meningkatkan risiko resistensi insulin. Ini adalah salah satu hal yang direkomendasikan dokter pada diet rendah garam, yang kemudian menyebabkan peningkatan insulin, yang pada gilirannya menyebabkan retensi natrium. Ini gila. Oke, kekurangan seng. Kamu membutuhkan seng untuk memproduksi insulin.
Seng diperlukan untuk mendukung sel-sel yang memproduksi insulin, yaitu sel beta. Faktanya, sel nomor satu dalam tubuh yang menyerap zinc terbanyak adalah sel-sel yang memproduksi insulin, yaitu sel beta. Jadi, jika Anda kekurangan zinc, hal itu dapat meningkatkan risiko diabetes. Oke, kekurangan kromium juga bisa menyebabkan hal itu. Tingkat kalsium yang tinggi dapat menyebabkan resistensi insulin, kekurangan vitamin B1, kekurangan vitamin D, dan kekurangan vitamin A. Baiklah, inilah hal-hal yang dapat meningkatkan resistensi insulin dan meningkatkan kadar insulin.